Salve, berjumpa kembali dengan saya pada Regi hari ini tanggal 24 Maret 2026. Mari kembali saudara-saudara di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pandanglah salib Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9 dan Injil Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa arti salib bagi kita sebagai pengikut Kristus? Tentu kita ingat saudara, beberapa waktu lalu ada rumor dari kamar sebelah menyatakan bahwa dalam salib ada jinnya. Sehingga dikatakan pengikut Kristus adalah penyembah jin. Betulkah ini? Mereka yang menilai ini saudara tak memahami akan arti salib. Dan kenapa salib Katolik ada korpus? Secara umum kalau ini dipertanyakan maka bisa dijawab bahwa salib itu merupakan cara penghukuman terhadap penjahat-penjahat di kala Yesus waktu itu. Dan Yesus saudara kala itu pun dinilai penjahat karena dianggap pemberontak. Yesus pun disalib, disertakan juga dua penjahat yang disalib kanan dan kirinya. Nah, salib Katolik ada Yesusnya, korpus. Di sini saudara mau menegaskan pengorbanan nyata Yesus Kristus dalam menebus dosa manusia. Dan ini juga saudara mau mengingatkan kepada umat akan sengsara kasih Allah yang tak terbatas serta nubuat Mesias yang menderita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, bukan sekedar simbol kemenangan, melainkan bukti kasih melalui pengorbanan. Jadi salib artinya saudara, pertama bukti kasih dan penembusan dosa. Yang kedua jalan keselamatan. Yang ketiga panggilan untuk memikul salib sebagai gaya hidup. Dan yang keempat simbol kemenangan. Dan kelima adalah identitas Kristiani. Nah, sebagai jalan keselamatan saudara, seperti kita ketahui bahwa bangsa Israel telah diselamatkan melalui utusannya yaitu Musa dari perbudakan bangsa Mesir. Namun sayang saudara, keselamatan yang diterima bangsa Israel ini tidak disyukuri. Bangsa Israel tidak sabar untuk mencapai tanah perjanjian. Mereka bersungut-sungut melawan Allah. Bukankah ini kecenderungan kita yang selalu bersungut-sungut menyalahkan Tuhan Allah di saat hidup kita terasa berat? Persoalan yang bertubi-tubi menghadapi kehidupan kita? Lihat. Bangsa Israel bersungut-sungut dan marah kepada Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bilangan 21 ayat 5. Atas tidak bersyukurnya mereka saudara yang bersungut-sungut dan marah. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Bilangan 21 ayat 6 sampai dengan 7. Di sini ada pengakuan bersalah bangsa itu saudara. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Bilangan 21 ayat 8. Pengakuan dan penyesalan membawa perubahan dalam kehidupan. Kalau kita percaya akan Tuhan, maka ikutlah Dia. Injil hari ini saudara, Yesus Tuhan Sang Maha Baginda kita
sampaikan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus menegaskan akan dirinya sebagai Mesias. Akulah dia, saudara. Ingat, akulah dia. Percayalah dia, satu-satunya jalan keluar agar kita tidak mati dalam dosa, saudara. Keselamatan yang kita peroleh dari dia, Yesus Tuhan, adalah melalui penderitaan dan wafatnya di atas kayu salib. Dia mau menerima semuanya itu, saudara, demi kita orang berdosa yang harus diselamatkan. Hanya melalui salibnya lah kemenangan itu akan terjadi. Ingat, sama seperti ular tembaga ditinggikan, Yesus ditinggikan di salib untuk menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi, dalam masa prapaskah hari ini, saudara, kita semua diajak untuk memandang Yesus yang disalibkan dengan iman, sambil mengakui dosa kita, mohon pengampunan darinya, dan mau hidup baru menurut kasih-Nya. Kita juga diajak semua, saudara, untuk janganlah bersungut-sungut. Ingatlah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dan Yakobus 5 ayat 9 menyatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di abang pintu. Dan Filipi 2 ayat 14 menyatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kita semua juga diajak untuk hendaklah selalu bersyukur dalam doa, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Mari saudara-saudara, kita mau berhenti bersungut-sungut, saudara. Berhenti mengeluh. Kita mau bertobat atas ketidaksetiaan kita, dan kita mau tingkatkan iman kita dengan merenungkan sengsara Kristus. Yesus Tuhan, pandanglah kami yang rapuh ini. Semoga dengan senantiasa memandang salib-Mu, kami dikuatkan dan diselamatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.